Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanadia Nirmalasari Cendekiadikara. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu tokoh perkembangan pemikiran Islam di Timur Tengah, yaitu Hasan al-Banna. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad al-Banna. Beliau ini lahir di Mahmudiyah, salah satu kota kecil di provinsi Bukhairah, Kairo, Mesir, pada tahun 1906 Masehi. Kemudian beliau memiliki seorang ayah yang bernama Ahmad, di mana ayahnya ini bekerja sebagai tukang reparasi jam. Nah, ayahnya ini selalu menyisakan waktunya untuk mengajarkan ilmu fikih, hafalan Al-Quran, dan tajwid. Nah, ayah beliau ini juga mengajarkan kitab Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Syafi'i. Jadi tidak heran bahwa Hasan al-Banna ini memiliki kepribadian yang tekun dan cerdas seperti ayahnya. Kemudian apa sih yang menyebabkan Hasan al-Banna ini memiliki kepribadian yang tekun dan cerdas? Nah, ini faktornya salah satunya yaitu tentang lingkungannya, dan yang paling utama yaitu didikan orang tuanya. Jadi sejak kecil ini ayah Hasan al-Banna ini selalu menanamkan kepada anak-anaknya untuk mencintai buku, untuk suka dengan buku, mengkaji ilmu-ilmu. Nah, jadi sejak kecil Hasan al-Banna ini sering mengunjungi atau sering datang ke perpustakaan milik ayahnya. Nah, untuk mempelajari seperti sirah nabawiyah, usul fiqh, dan nahwu. Kemudian sejak kecil ini Hasan al-Banna ini selalu diberi motivasi oleh ayahnya untuk selalu yang tadi seperti suka membaca, mencintai buku, mencintai majelis taklim, kemudian beribadah secara sepenuh hati, secara khusyuk. Nah, kemudian hal ini yang menjadikan Hasan al-Banna ini menjadi mujahid yang berkepribadian baik, memiliki akhlak yang baik, kemudian yang pasti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hal pendidikannya, Hasan al-Banna ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di Mahmudiyah. Nah, jadi pada umur yang ke-7 beliau ini meraih ranking pertama di seluruh jenjang pendidikannya. Nah, di umur yang sekian itu beliau ini menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Nah, kemudian pada saat itu pula Hasan al-Banna ini tidak hanya menjadi ranking pertama di lembaga pendidikannya, akan tetapi menjadi ranking kelima se-Mesir. Nah, jadi luar biasa sekali tentang kecerdasan yang dimiliki Hasan al-Banna ini. Kemudian pada umur beliau yang ke-16, beliau melanjutkan pendidikannya di Muallimin Awaliyah di Damanhur. Nah, di sana pula di tahun yang sama pula beliau melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Darul Ulum. Nah, jadi di sana ia menamatkan pendidikannya sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi Darul Ulum. Kemudian seorang Hasan al-Banna ini tidak hanya memiliki prestasi di dalam bidang akademik. Nah, beliau ini memiliki prestasi di dalam bidang leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi beliau ini memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang cemerlang, yang bijaksana. Jadi selama beliau berada di dunia pendidikan, beliau ini selalu menjadi ketua di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1927 beliau ini menyelesaikan pendidikannya di Darul Ulum. Setelah itu menjadi seorang guru sekolah dasar di Ismailiyah selama 19 tahun. Nah, kemudian
kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 1928 beliau ini mendirikan gerakan yang bernama Ikhwanul Muslimin. Nah, kemudian pada tahun 1946 beliau ini berpindah ke Kairo. Nah, dan yang akhirnya beliau ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru negeri. Kita akan membahas sedikit tentang organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini, yaitu Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin ini merupakan sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna, di mana organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan negara Mesir yang pada saat itu sudah banyak tercampur dengan pemikiran Barat atau dengan kebiasaan-kebiasaan Barat. Kemudian organisasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat atau menjadikan masyarakat yang berada di sana itu menerapkan ajaran-ajaran Islam kembali, yaitu meluruskan ajaran-ajaran mereka yang tadinya tercampur oleh pemikiran Barat tersebut. Nah, seperti individu yang Muslim, kemudian rumah tangga yang Islami, pemerintahan yang Islami, kemudian pemimpin negara yang Islami, begitu. Nah, kemudian yang dimana organisasi ini bertujuan atau target yang ingin dicapai oleh seorang Hasan al-Banna ini yaitu menjadikan negara Mesir ini kembali menerapkan segala kegiatannya berdasarkan ajaran Islam. Nah, kemudian Ikhwanul Muslimin ini merupakan karya terbaik yang dimiliki oleh seorang Hasan al-Banna. Nah, karena berkat organisasi ini akhirnya negara Mesir pada saat itu perlahan-lahan kembali membaik menjadi negara yang berasaskan agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran seorang Hasan al-Banna. Nah, di dalam bidang politik yang pertama, jadi menurut Hasan al-Banna ini politik di dalam Islam itu ada, akan tetapi politik yang ada di dalamnya ini menyangkut kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah pendapat politik menurut Hasan al-Banna. Kemudian di bidang konsep karakteristik masyarakatnya, menurut pemikiran beliau ini yang pertama yaitu memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran. Kemudian yang kedua, memperhatikan keluarga dan mendudukkan status perempuan secara proporsional. Kemudian yang ketiga, menekankan kesetiakawanan, solidaritas dengan berbagai jenisnya, juga persatuan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam. Kemudian yang kelima, pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu. Nah, kemudian selanjutnya konsep pemerintahan dan kekuasaan negara menurut pemikiran Hasan al-Banna, yakni yang pertama tanggung jawab pemerintah, kemudian kesatuan rakyat atau kesatuan umat, kemudian menghormati aspirasi setiap individu atau setiap masyarakat di dalamnya, begitu. Kemudian pemikiran Hasan al-Banna ini memang terkenal baik, konsepnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Karena Hasan al-Banna itu sendiri juga memiliki pengetahuan yang luar biasa, terutama tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, kemudian Hasan al-Banna ini memiliki dua karya buku yang berjudul Muzakirat al-Da'wah Wadaiyah, kemudian yang kedua Majmu'ah Rasail. Selanjutnya beliau ini wafat pada tanggal 12 Februari 1949, di mana beliau ini dibunuh oleh penembak misterius, jadi tidak diketahui. Nah, kemudian beliau ini akhirnya meninggal dunia, dan yang pastinya beliau ini selalu dikenang dikarenakan gerakan beliau ini sangat baik, sangat maksimal di dalam
menegakkan ajaran Islam, terutama di dalam bidang politik. Nah, itulah tadi secara singkat perjalanan seorang tokoh pemikir Islam di Timur Tengah, yaitu Hasan al-Banna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Yang pasti sebagai seorang Muslim, sebenarnya kita harus mengetahui betapa hebatnya, betapa kerasnya perjuangan seorang tokoh terdahulu dalam menegakkan ajaran Islam. Nah, semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.